Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Nurika Febrianti, NIM E2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi, kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan cara menaikkan pajak. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jadi pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi biaya produksi suatu rumah produksi atau perusahaan. Jadi harganya bisa lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Kemudian yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Jadi ketika terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat menjadi lebih rendah dan otomatis perusahaan dan pabrik-pabrik mengurangi jumlah tenaga kerja atau karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Jadi misalnya pemerintah mengurangi pajak, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Jadi bagaimana pemerintah mengeluarkan uang di masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu kontraksional, yaitu pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Jadi, jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, maka pajaknya juga harus lebih tinggi. Atau jenis-jenis barang yang dikenai pajak harus lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Jadi ketika pendapatan pemerintah banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, maka pengeluaran pemerintah juga akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi kebijakan investasi ini bagaimana pemerintah mendorong kegiatan investasi, sedangkan disinvestasi yaitu mengurangi investasi. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan utang dan surplus. Jadi ketika pendapatan pemerintah lebih tinggi dari belanja pemerintah, maka terjadi surplus dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Yang kedua pembiayaan fungsional, yaitu membiayai kegiatan atau yang ada manfaatnya saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam pengelolaan anggaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi. Jadi mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang keempat yaitu distribusi. Yang kelima, stabilisasi atau menstabilkan harga, ekonomi, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pembangunan. Jadi bagaimana pembangunan ini berjalan dengan baik
baik pembangunan secara fisik yang berupa infrastruktur dan pembangunan non fisik berupa seperti misalnya pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah. Jizyah di sini adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan perlindungan. Kemudian yang kedua yaitu ghanimah atau harta rampasan perang. Yang ketiga fa'i atau harta rampasan tanpa peperangan. Yang keempat zakat. Yang kelima khoroj atau pajak yang dikenakan kepada tanah hasil taklukan. Kemudian yang keenam nawaib atau pajak yang dibebankan kepada umat Islam karena negara mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu amwal fahla atau harta yang tidak diketahui pemiliknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.